Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat ARZ dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan siaran ini, saya Azman Ridho dari ARZ Broadcast Studio hadir bersama pemirsa untuk sesi wawancara spesial dengan seseorang yang hafal Quran 30 juz dan memiliki banyak anak yang hampir semuanya juga hafal Quran. Siapa dia? Kita langsung kenalan dengan siapa Pak namanya Pak? Abdul Jalil Abdullah Musfi Darmu. Masya Allah, Abdul Jalil. Pak Jalil, saya panggilnya Pak Jalil atau Pak Kiai atau siapa nih enaknya nih? Pak Jalil aja. Jalil ya. Kita lebih santai Pak ya. Iya. Jadi tahun lalu pemirsa sejarahnya bertepatan Ramadan, saya sebagai ketua panitia dan ada pengumuman yang pemenangnya itu anaknya. Nah Pak Jalil datang dan saya ketemu kenalan, dapatlah informasi ke telinga saya bahwa anaknya banyak yang hafal Quran. Ternyata bukan hanya yang juara satu itu waktu itu. Akhirnya saya bertekad, pokoknya suatu saat saya harus ke Mekah akan mendatangi rumah Pak Abdul Jalil. Nah alhamdulillah sekarang berkesempatan, makanya ini kesempatan yang sangat menyenangkan bagi saya Pak. Kesempatan yang sudah lama saya tunggu-tunggu dan alhamdulillah dengan kru tim dari ARZ Broadcast Studio dan teman-teman lain semua mendukung, dan tadi kita setelah lockdown, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2020 kita berkesempatan datang langsung ke TKP langsung ke tempat yang subhanallah menjadi tempat lahirnya para hafiz yang subhanallah yang dimotori dan dipelopori oleh tamu spesial kita kali ini, yaitu Pak Kiai Haji Abdul Jalil. Pak, kalau boleh tahu aslinya dari mana ya? Saya berasal dari Madura. Madura, oh dari Madura tadi. Iya. Jadi Madura itu daerah yang meskipun jauh di sana, sebuah pulau di di Jawa Timur, tapi di Arab Saudi terkenal. Betul. Kira-kira kenapa terkenal? Ya banyak terkenalnya. Mungkin karena banyak orang Indonesia yang dari Madura yang tinggal di sini barangkali. Betul ya. Nah, kalau boleh tahu tahun berapa Bapak datang ke Arab Saudi? Saya tahun 80. 80. Sekarang tahun 2020. Iya. Ada yang tahu pemirsa udah berapa tahun? Ayo hitung. Iya. Nah, ternyata dalam waktu yang cukup lama dan akhirnya tinggal di Arab Saudi. Nah, saya mau nanya nih, warga negaranya apakah masih Indonesia atau sudah berubah jadi orang Saudi? Alhamdulillah masih merah putih. Masih merah putih. Indonesia. Meskipun masih merah putih, tapi namanya domisili di sini, tinggal di sini itu ya sebenarnya sejatinya ya udah kayak orang Arab. Iya, orang betul. tinggal di sini. Betul, ya, kan? betul. Berarti betah dong Pak tinggal di sini. Betul, alhamdulillah. Karena berkhidmat untuk anak-anak ini menuntut ilmu, terutama ilmu yang Allah menurunkan itu, yaitu Al-Quran. Jadi anak itu saya fokuskan pertama itu Al-Quran. Kalau sudah menghafal Al-Quran, semuanya akan diberi kelancaran. Amin. Berikutnya Pak Jalil, saya mau nanya nih, Bapak sih kerjanya di mana ya? Sebagai apa? Kalau boleh tahu. Saya alhamdulillah jadi trainer guru bahasa Indonesia di Hotel Anjum 2 tahun. Setelah itu jadi asisten manajer sales di Hotel Anjum. Makanya pakai rompi Hotel Anjum nih. Pakai rompi, ada rompi logo Hotel Anjum. Jadi saya bagian asisten manajer sales Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Itu tanggung jawab saya. Makanya kalau di Hotel Anjum semuanya 80% tamunya dari Indonesia, dari Asia. Yaitu barokahnya Al-Quran. Padahal saya itu belajarnya bukan belajar marketing,
Tetapi dengan keberkahan Al-Quran ini dan doa yang kita dapat dari guru-guru kita, setiap kita jalan jangan lupa bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian setiap kita naik ke mobil juga, setiap kita masuk ke travel jangan lupa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Maka kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan ini di dunia dan akhirat itu hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan di surat Jum'ah, fa idza qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau saya sedang silaturahmi ke Indonesia, Malaysia, Singapura, ke travel itu, doa itu yang dibaca. Maka alhamdulillah tamunya banyak ke Anjum. Dengan tamu itu yang bisa ngasih nafkah anak saya gitu. Alhamdulillah. Itu pemirsa. Jadi dari intisari yang barusan disampaikan oleh Pak Abdul Jalil, ternyata beliau adalah sebagai asisten manajer di hotel terkenal di Arab Saudi, di Hotel Anjum yang dari Masjidil Haram itu dekat banget Pak ya? Ya, dari Masjidil Haram yang baru itu 50 meter. 50 meter. Dari Masjidil Haram yang baru. Tapi kalau ke King Fahad itu kira-kira 200 meter ke King Fahad. Dan paling banyak di Asia Tenggara, di Timur Tengah, kamarnya 1743. Hotelnya itu 1743, muat 6.770 jamaah. Masya Allah, luar biasa. 1743 kamar. 6.000 berapa? 6.000 jamaah? 6.773. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau penuh semua duitnya berapa tuh dapatnya? Iya. Terus bonus buat Pak Jalil dapatnya lumayan tuh. Itu barokah itu. Al-Qur'an ya. Jadi pemirsa sekalian, ternyata kalau kita menghafal Quran dan sudah dibuktikan oleh Pak Abdul Jalil, tidak usah khawatir dengan ma'isyah di dunia. Tidak usah khawatir dengan penghidupan rezeki karena Allah sudah menjaminnya. Allah sudah menjamin, betul ya. Alhamdulillah. Iya, sudah Allah menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu 3 ayat, banyak ayat yang kita hiaskan dalam hati saya. Yang pertama ayat wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa yakum. Yang kedua wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'daha. Yang ayat yang ketiga wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ini cerita aja Ustaz. Jadi saya anak 10 ini, saya usia 20 tahun, hadiah dari ayah saya itu 20 tahun karena berjerawat gitu, harus nikah katanya. Alhamdulillah setelah nikah jerawat itu hilang. Begitu. Oh, jadi bagi teman-teman atau anak muda siapapun yang berjerawat, segeralah nikah. Nikah. Nanti, gitu. Gara-gara nikah jerawatnya hilang. Hilang. Iya, begitu. Mohon maaf bagi yang berjerawat ya. Kemudian setiap 18 bulan punya anak. Setiap 18 punya anak. Walaupun itu istilahnya kata dokter ini harus dijaga kesehatan istrinya. Kita pakai suntikan untuk menjaga jarak istilahnya, supaya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali punya anak. Tetapi karena takdir Allah tidak ngumpan itu. Suntikan itu tidak ngumpan, Allah sudah ngasih titipan ke saya. Jadi setiap 18 tahun punya anak. Makanya 18 bulan. Iya, 18 bulan punya anak, makanya saya punya anak 10. Itu dalam Al-Qur'an tilka asyaratun kamilah. Masya Allah. Tilka asyaratun kamilah berarti al-an mafbud khalas. Kafi asyarah bos. Iya. Cukup 10 saja. Jadi 10 anak cukup.
Kalau dulu di Indonesia 2 anak cukup, kalau sekarang 10 anak cukup. Apa begitu Pak? Iya. Jadi 10 aja lumayan banyak loh Pak. Itu kalau baca selawat 1 kali katanya balasannya 10. Subhanallah. Oh iya. Iya. Asyara al-mubasyirin fil jannah. Betul. Amin. Masya Allah. Nah kalau boleh tahu Pak Abdul Jalil, boleh diceritakan ke kita pemirsa sekalian yang tentunya penasaran. Sejak kapan Bapak dulu hafal Quran? Sejak umur berapa kalau boleh tahu? Saya itu masuk ke Mekah ini langsung masuk SMP. Masuk ke SMP. Jadi SMP itu karena saya nakal ya, udah usia 15 tahun. Itu pun nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Nggak bisa baca Quran. Ya begitulah. Jadi alhamdulillah dengan kakak saya namanya Musfi'ah. Makanya itu sekarang itu panggilannya ayah saya itu karena anak yang pertama itu Musfi'ah. Jadi Pak Mus gitu ya. Jadi sekarang terkenal Abdul Jalil Musfi, Abdul Basit Musfi, di bawah Musfi gitu ya. Terus kata kakak saya itu kalau anak ini Abdul Jalil ini harus dimasukin ke tahfidz Masjidil Haram. Terus ambil yang guru yang sangat memperhatikan. Alhamdulillah sejak itu, alhamdulillah saya menghafal Al-Quran 4 tahun. Alhamdulillah hatam gitu Al-Quran 4 tahun itu. Oh berarti Bapak dulu pada saat SMP, umur SMA selama 4 tahun itu menghafal Quran di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram. Oh Masya Allah. Di Babu Syamiah dulu. Masya Allah, berarti anggaplah umur lulus SMA langsung hafal Quran lah ya misalnya. Iya, SMA kelas 2 sudah hatam Al-Quran. Tamat SMA langsung nikah. Masya Allah, pantesan anaknya banyak. Umurnya 18 bulan, dapat akhirnya di total umurnya seperti sekarang, dapatlah 10. Terus lulus SMA udah nikah. Iya. Makanya bagi yang ingin punya anak banyak, cepat-cepatlah menikah. Iya, begitu. Umur muda sudah menikah supaya nanti anaknya banyak. Itu bagi yang ingin punya anak banyak. Tapi lebih hebat lagi kalau punya anak banyak, hafal Quran semua. Seperti Pak Abdul Jalil. Iya. Berhasil dan bermanfaat anaknya. Iya, Bermanfaat ilmunya dan semuanya memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kata orang nih, banyak anak, banyak rezeki. betul. Jadi jangan khawatir lagi itu ya, tadi yang saya sebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Maksudnya dalam tafsir itu wala taqtulu auladakum, baik taqtulu itu secara hakiki atau mau pakai suntikan tadi. Jadi tidak menolak anak istilahnya pakai pel atau dan segala macam itu. Ada salah satu cerita dari salah satu teman saya, karena dia ingin dianya kerja, istrinya juga kerja, tidak menerima anak, dia rezekinya tambah susah gitu. Saya sendiri waktu nikah itu belum punya kerjaan, istilahnya kerjaan begitu saja. Alhamdulillah semakin tambah anak itu semakin banyak rezeki. Semakin ini tahunya dari mana saya tak tahu. Masya Allah. Tak tahu. Totalnya 1 bulan itu tahu-tahunya lebih dari istilahnya lebih dari gaji gitu. Rezeki dari ini. Min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Iya. Subhanallah. Jadi sekarang ini di Indonesia ada Hafiz Cilik, ada program ya di salah satu televisi Indonesia, dan nanti mudah-mudahan ada program yang sejenis dari Arab Saudi misalnya. Nah siapa tahu nih dari keluarga ini, dari anak-anak akan muncul untuk mewarnai. Kalau itu program bisa kita munculkan dari ARZ Broadcast Studio atau dari TV mana misalnya, yang intinya siapa tahu dari Arab Saudi memberi pencerahan kepada Indonesia dan dunia dari Al-Quran. Nah makanya kita datang ke sini nih Pak untuk mewawancarai dan
mengenal lebih jauh keluarga Abdul Jalil. Iya. Nah, pemirsa sekalian dimanapun berada, kita akan lanjutkan sesi berikut ini untuk mengenal lebih jauh anak-anak Pak Kiai Haji Abdul Jalil yang mayoritas sudah hafal Quran. Baiklah, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.